Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Reskia, kelas C dengan NIM 1054011106424. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perumusan Pancasila. Pengertian perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila adalah proses pembentukan dan penetapan dasar negara Indonesia yang dilakukan melalui serangkaian sidang dan diskusi oleh para pendiri bangsa. Proses ini berlangsung dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia hingga pengesahan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah tahapan penting dalam rumusan Pancasila. Yang pertama adalah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara yaitu 29 Mei 1945 adalah Muhammad Yamin, mengusulkan 5 dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 31 Mei 1945 adalah Soepomo, mengusulkan konsep negara integralistik dengan menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. 1 Juni 1945 adalah Soekarno, mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kedua, perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 3. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang memasukkan rumusan Pancasila dari Piagam Jakarta sebagai dasar negara. 4. Perubahan sila pertama dan pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan UUD 1945. Namun, demi persatuan bangsa, frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Rumusan akhir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pembentukan Panitia 9. Latar belakang pembentukan. Yang pertama,
Kebuntuan sidang BPUPKI. Sebelum pembentukan Panitia 9, BPUPKI tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai dasar negara yang memerlukan wadah lebih kecil untuk diskusi. Kedua, perbedaan pendapat. Anggota BPUPKI memiliki latar belakang dan pandangan yang beragam, termasuk ide tentang negara federal dan bersatu yang menyebabkan ketidakpastian. Ketiga, kebutuhan mendesak. Situasi politik yang mendesak menuntut adanya dasar negara yang jelas untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan. Tugas utama Panitia 9 adalah 1. Merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. 2. Menyusun Piagam Jakarta sebagai rancangan awal teks pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan dasar negara. 3. Menyelaraskan kepentingan berbagai golongan atau nasionalis, Islam, dan kelompok lainnya agar dasar negara dapat diterima oleh semua pihak. Panitia 9 memainkan peran penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Adapun anggota Panitia 9 yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ketiga, Muhammad Yamin, keempat, Soepomo, kelima, Ahmad Soebarjo, keenam, Kiai Haji Wahid Hasyim, ketujuh, Abi Kusno Djokro Sujoso, kedelapan, Haji Agus Salim, dan yang kesembilan, Ki Bagus Hadi Kusumo. Demikian pemaparan materi mengenai perumusan Pancasila dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.